Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Seorang mahasiswi tewas mengenaskan terlindas truk bermuatan pasir di Jalan Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin Utara pada Selasa sore kemarin. Kapal cepat berpenumpang 17 orang dan 2 motoris Senin pagi lalu tenggelam di perairan Sungai Barito, Mantuil, Banjarmasin Selatan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, semua penumpang diselamatkan pengguna perahu motor yang melintas. Masih ingat dengan Ahmad Irawan? Bocah obesitas dari Desa Kuringkit, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Bocah berusia 13 tahun tersebut kini kondisinya sudah mulai membaik. Salah satu penceramah di Banjarmasin dilaporkan ke polisi oleh puluhan orang yang tergabung dari sejumlah organisasi masyarakat atau ormas karena diduga menghina istri Rasulullah. Salah satu anggota ormas, Haidar, mengatakan kedatangan pihaknya ke Mapolresta Banjarmasin guna melaporkan salah satu penceramah bernama Ali Furqan yang diduga melakukan penghinaan terhadap istri Rasulullah. Menurutnya, penceramah tersebut menyampaikan materi dakwah berbau pornografi terkait istri Rasulullah sehingga dinilai tidak pantas dan melecehkan. Supaya berceramah jangan menjadikan imajinasi porno terhadap keluarganya Rasulullah. Jadi mudah-mudahan yang bersangkutan bisa bertobat, yang sebenarnya tobat, dan hukum juga dapat dijalankan. Itu jelas penistaan dan penghinaan terhadap istrinya Rasulullah. Untuk lokasi yang diceramah pada saat kejadian mungkin di mana, bisa dijelaskan? Itu lokasinya di daerah Banjarmasin, di daerah Kuin. Daerah Kuin. Para anggota ormas yang melapor berharap polisi memproses terlapor sesuai hukum yang berlaku agar menjadi efek jera bagi penceramah lainnya sehingga kedepannya lebih berhati-hati dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Bagi yang beragama Islam, Ratusan pegawai negeri sipil atau PNS di lingkup pemerintahan Banjarmasin Selasa pagi kemarin mengikuti pelaksanaan pengambilan sumpah. Meski Banjarmasin sudah berstatus zona hijau, pelaksanaan pengambilan sumpah tetap menerapkan protokol kesehatan. Pengambilan sumpah PNS berlangsung di Aula Kayu Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, dan dipimpin pelaksana tugas Wali Kota Banjarmasin Hermansah. Meski kini Kota Banjarmasin sudah berstatus zona hijau, acara pengambilan sumpah terhadap 426 PNS berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan hanya 60 PNS saja yang diminta berhadir langsung, sedangkan 316 lainnya mengikuti secara virtual. Pelaksana tugas Wali Kota Banjarmasin Hermansah berpesan kepada para PNS yang sudah disumpah agar bekerja dengan baik, disiplin, dan jangan melanggar aturan maupun hukum. jadi hari ini kan dilantik ASN baik secara tatap muka maupun ketua. Ini kan tatap muka. Nanti berkaitan dengan berapa nanti teknisnya nanti dibahas. Tapi berkaitan dengan opini kita bahwa ASN ini karena dalam masa pilkada kita berharap dan menekankan kepada mereka bahwa harus menjaga netralitas. Karena ASN itu adalah pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Pelayan masyarakat dan menjaga nama baik. Pada tahun 2019, tapi sebelumnya yang baiknya sebelum melakukan sumpah jadi plus dengan PNS yang
belum melakukan tindakan ini. Kalau yang sebelum-sebelumnya kenapa jadi sampai Jadi ada macam-macam yang alasan. Pertama mungkin pada saat itu dia berhalangan atau sakit, dan berapa angkatan jumlahnya kurang lebih 200. Jadi kada hanya 1 tahun tapi bisa 5 sampai 10 tahun. Ratusan PNS yang disumpah ini bukan hanya PNS yang baru diangkat, tapi sebagian juga merupakan PNS yang belum diambil sumpah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Pudael melaporkan. Suku Banjar di Kalimantan Selatan memiliki belasan tipe rumah adat. Dua yang terkenal diantaranya adalah tipe Bubungan Tinggi dan Gajah Baliku. Mari kita tengok dua tipe rumah adat Banjar tersebut yang hingga kini masih berdiri kokoh meski telah berusia ratusan tahun. Pada masa lampau, rumah adat Banjar tipe Bubungan Tinggi ini dipakai sebagai pusat atau sentral dari keraton kerajaan. Rumah adat tersebut bisa dijumpai di RT 4 Teluk Selong Ulu, Jalan Martapura Lama, tepatnya di Desa Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Kedua rumah adat Banjar ini letaknya cukup berdekatan. Rumah yang langsung berhadapan dengan jalan ini merupakan tipe Gajah Baliku, sedangkan yang di belakangnya merupakan tipe Bubungan Tinggi. Meski pada rumah tersebut hanya menggunakan konstruksi pasak dari kayu, namun rumah yang sudah berusia 208 tahun ini masih tetap berdiri kokoh. Di dalam rumah terlihat jelas interior dan ukiran khas Banjar yang kental. Dan seluruh bangunan terbuat dari material kayu ulin atau yang biasa juga disebut kayu besi. Pewaris rumah Bubungan Tinggi Ibu Hajah Paujiah mengatakan rumah yang dihuninya tersebut sempat direnovasi pada bagian atapnya dan sebagian juga pada lantainya. Penelitian pernah dari Jepang. Apa yang mereka datang sini mempertanyakan? Yang diperhatikan dari bawah rumah sampai ke atas rumah. Katanya di Jepang tuh juga ada rumah dari kayu, tapi tidak bisa bertahan sampai 200 tahunnya. Jadi itu yang jadi dari papan biasa. Berapa sih usia rumah? Usianya 208. 208 tahun. Rumah ini dibangun pada tahun 1811 oleh Haji Arif dengan Hajar Fatimah. Beliau adalah seorang saudagar dan membawa permata ke luar negeri, sehingga beliau bisa membuat rumah sama dengan rumah kerajaan Banjar. Kalau ini kan generasi berapa? Aku generasi keempat. Ada berapa pintu sama jendela di sini? Jendelanya ada 13 dan pintunya ada 7. Berapa kali perbaikan dalam? Perbaikan renovasi hanya 1 kali dan perbaikan atap 3 kali. Tahun berapa tuh perbaikan? Tahun perbaikan atap 93, 2005 tahun 2018. Ini ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Badan Banjar. Ya, rumah ini dibantu oleh pemerintah dan Rumah khas suku Banjar ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga kini cukup banyak yang berkunjung untuk melihatnya. Apalagi setelah pihak pemerintah menetapkan rumah ini menjadi situs cagar budaya
Selain wisatawan yang datang, ada juga ilmuwan dari luar negeri yang sempat meneliti rumah tersebut. Rumah Bubungan Tinggi milik Hajah Paujiah ini hampir sama dengan rumah adat Bubungan Tinggi lainnya, yang memiliki ciri khas paluaran ruang tamu dengan lantai berjenjang. Sementara untuk rumah adat dengan tipe Gajah Baliku, lantainya tidak berjenjang. Muhammad Lutfi Darlan melaporkan dari Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.